Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Azharo dari kelas 4 ABRC Prodi PBA. Guna untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Filsafat Islam, pada video kali ini saya akan menjelaskan pemikiran saya mengenai dua cakupan tema yang telah diberikan. Tema yang pertama yaitu agungnya anugerah akal pikiran yang diberikan Allah sebagai alat mengagumi kekuasaan Allah dan jalan menuju penghambaan kepadanya yang mencakup peran pentingnya ketundukan akal dan pikiran manusia terhadap tuntunan syariat. Pendapat saya mengenai tema yang pertama ini adalah kita dianugerahkan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal ini pula lah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Akal bagikan lentera yang menerangi kehidupan manusia. Dengan akal kita akan mampu memahami diri kita, dan dengan akal pula kita akan mampu untuk mengagumi kekuasaan Allah. Ketika kita melihat fenomena-fenomena alam yang ada di muka bumi ini seperti pohon, bintang, bulan, matahari, dan sebanyak yang lainnya, atau dengan kita menelaah lebih detail organisme yang ada di muka bumi ini dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka kita akan merasakan betapa besar kekuasaan Allah. Akal bukan hanya alat untuk mengagumi ciptaannya saja, tapi akal juga sebagai petunjuk bagi kita untuk penghambaan kepada Allah. Dengan akal kita akan mampu untuk mempelajari agama, menafsirkan ayat suci Al-Quran, dan mempelajari hadis. Dan dengan akal pula kita akan mampu membedakan mana itu kebenaran dan mana yang keburukan melalui informasi-informasi yang telah diterima dan dipelajari oleh akal. Akan tetapi, meskipun akal memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, perlu diingat bahwa akal memiliki keterbatasan, yang mana ada beberapa hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal, seperti hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang gaib, seperti surga dan neraka, sifat-sifat Allah, nikmat dan siksa kubur, jin dan malaikat, keadaan hari kiamat, dan masih banyak yang lainnya. Karena keterbatasan inilah akal tidak mampu untuk menjangkau segala aspek kebenaran, terutama pada aspek keimanan. Disinilah peran pentingnya syariat itu hadir, agar akal manusia tidak terjerumus dalam lautan keraguan. Syariat Islam ini diibaratkan ke sebuah peta yang akan menuntun para penjajahnya di alam liar. Peta ini atau syariat Islam akan menunjukkan arah yang benar, jelas, dan terpercaya, agar manusia tidak tersesat dalam perjalanannya. Dengan kita tunduk dan patuh pada perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya, maka kita akan terhindar dari kesombongan dan kesesatan, dan akan mampu menghantarkan kita kepada penghambaan kepada Allah yang hakiki. Penghambaan kepada Allah bukan berarti mengekang akal pikiran, akan tapi justru membebaskan akal pikiran dari hawa nafsu dan kesesatan. Dengan syariat Islam inilah akal manusia akan mampu untuk lebih terarah dalam memahami atau mengagumi kekuasaan Allah, dan akan mempermudah kita untuk menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan akal dan pikiran kita dengan bijak dan penuh kehati-hatian. Ada beberapa langkah atau beberapa cara untuk membantu kita menjadikan akal sebagai alat untuk penghambaan kepada Allah. Yang pertama yaitu mempelajari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah sumber ilmu utama bagi seorang muslim,
Dengan kita mempelajari Al-Quran dan hadis, maka hidup kita akan diterangi oleh cahaya kebenaran dan kita akan terhindar dari penafsiran yang sesat. Yang kedua yaitu mempelajari ilmu pengetahuan. Selain mempelajari Al-Quran dan hadis, mempelajari ilmu pengetahuan sangatlah penting. Karena ilmu pengetahuan adalah kunci untuk membuka cakrawala pemikiran. Dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan, maka kita akan mampu untuk memahami kekuasaan Allah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga yaitu melakukan ibadah. Bukan hanya ibadah fisiknya saja, namun ibadah yang disertai dengan keikhlasan dan pemahaman. Maka ini pula lah salah satu bentuk penghambaan kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah menjalani muamalah. Muamalah atau yang sering kita sebut hubungan antar manusia. Dengan kita mengikuti syariat Islam ini, maka kita akan bisa berhubungan dengan antar manusia dengan harmonis dan saling menghormati. Yang kelima, yang terakhir yaitu menyikapi keraguan dengan bijak. Sudah seharusnya bagi kita seorang muslim untuk ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, maka perlu bagi kita untuk mencari jawaban dari sumber yang terpercaya, seperti kita mencarinya dalam mencarinya dengan bertanya kepada ulama yang berkompeten atau dari kitab-kitab Islam yang diakui. Singkatnya, dari pendapat saya yang sudah saya jabarkan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menganugerahkan kita sesuatu yang indah, yaitu berupa akal dan pikiran. Nah, melalui akal pikiran ini kita akan mampu untuk memahami kekuasaan Allah. Dan akal juga lah yang menjadikan alat untuk penghambaan kepadanya. Akan tetapi meskipun akal mempunyai peran yang penting dalam kehidupan kita, perlu kita ingat bahwa akal memiliki keterbatasan. Nah, karena keterbatasan inilah kita harus dan dengan keterbatasan inilah pentingnya peran syariat Islam yang akan membimbing akal manusia supaya kita tidak terjerumus dalam lautan keraguan. Nah, tema yang kedua ini adalah pentingnya pendidikan yang islami yang mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi siswa dalam membentuk generasi yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan berat era disruptif di masa mendatang. Nah, pendapat saya mengenai tema yang kedua ini adalah era disruptif itu diibaratkan seperti ombak yang akan menerjang pantai, yang mana ombak ini akan membawa perubahan yang besar dan cepat, yang akan membawa hal-hal yang baru. Yang akan terjadi pada era ini diantaranya adalah yang pertama, teknologi akan berkembang dengan pesat, yang mana akan muncul inovasi-inovasi baru yang akan mengubah bagaimana kita hidup dan bagaimana kita bekerja. Yang kedua yaitu terjadi perubahan di berbagai bidang, tidak hanya bidang teknologi, tapi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Bahkan di zaman sekarang ini kita sudah memasuki yang namanya era disruptif, yang mana kita sudah menemukan kemajuan dalam bidang teknologi ini, seperti muncullah situs belanja online kayak Shopee, terus Bukalapak, Tokopedia, Blibli, terus juga dengan munculnya transportasi online seperti Maxim, Gojek, Grab, dan yang lain sebagainya. Itu sudah menandakan bahwa kita berada di era disruptif ini. Nah, dengan di era disruptif yang penuh gejolak dan perkembangan yang sangat pesat, disinilah pentingnya peran pendidikan untuk melahirkan generasi yang unggul dan tangguh. Nah, pada era ini pendidikan Islam itu sangat disarankan. Mengapa? Karena dengan pendidikan Islam ini akan mampu mendorong siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas dalam intelektual saja, akan tetapi berakhlak mulia.
Nah, pendidikan Islam ini tidak hanya terfokus pada ilmu agama saja, akan tetapi pendidikan Islam ini mendorong siswa untuk bereksplorasi pada pengetahuan umum dan juga sains. Siswa juga akan didorong menjadi individu yang aktif, kritis, dan juga kreatif, yang akan membuat siswa mampu untuk menganalisis suatu informasi dan memecahkan suatu masalah dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, pendidikan Islam ini akan membuat fondasi pengetahuan yang kokoh, yang mana berlandasan juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, pengetahuan pendidikan Islam ini tidak hanya mencakup ilmu agama saja, tapi mencakup sains, teknologi, dan banyak lagi cabang ilmu lainnya, yang mana dengan pengetahuan yang luas dan bermacam-macam inilah yang akan membuat para generasi muda ini bisa melihat dunia dengan secara komprehensif, dan menjawab berbagai tantangan dengan pemikiran yang kritis dan juga jernih. Pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ilmu saja, akan tapi menanamkan akhlak mulia pada diri siswa, seperti kejujuran, terus tanggung jawab, terus keadilan, juga kasih sayang. Nah, pendidikan Islam juga akan membekali para generasi muda atau para siswa dengan beberapa keterampilan seperti kreativitas, kemudian berpikir dengan kritis, kemudian bekerja sama dengan tim, dan juga komunikasi yang efektif. Nah, dengan beberapa keterampilan tersebut akan membantu siswa untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat ini, dan akan menjadikan mereka individu yang produktif. Dengan fondasi pengetahuan yang kuat dan juga dengan akhlak mulia yang tertanam pada diri setiap siswa, juga dengan keterampilan yang mereka kuasai, pendidikan Islam ini akan mampu untuk melahirkan generasi yang unggul juga tangguh, yang mana mereka ini akan siap untuk mengarungi lautan di era disruptif ini. Generasi ini akan menjadi nahkoda di masa depan, yang mana mereka ini akan membawa dampak positif bagi bangsa dan juga negara, yang mana mereka ini akan membangun sebuah peradaban dengan adil, kemudian sejahtera, dan juga berkelanjutan, yang mana akan berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kita perlu komitmen dan juga kerjasama dari berbagai pihak. Bukan hanya pihak pendidik saja, akan tetapi dengan pihak orang tua. Pihak orang tua, kemudian pihak pemimpin institusi pendidikan, dan juga semua masyarakat. Nah, mereka semua ini, kita semua ini harus mengoptimalkan peran pendidikan Islami. Dengan kita berkomitmen dan bekerja sama, maka pendidikan Islami ini akan dapat terus berkembang dan juga beradaptasi, sehingga dapat melahirkan generasi yang unggul dan juga tangguh, yang tidak hanya cerdas dalam hal intelektual saja, akan tetapi berakhlak yang mulia. Singkatnya dari seluruh penjelasan yang telah saya sampaikan, yaitu era disruptif ini adalah era di mana segala bidang mengalami perubahan yang besar dan juga cepat, yang mana membuat pendidikan Islami ini memiliki peran yang sangat penting di era ini, yang mana pendidikan Islam ini akan membekali para siswa dengan akhlak yang mulia dan juga beberapa keterampilan, juga mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, juga ilmu-ilmu agama,
yang akan membentuk generasi yang unggul dan juga tangguh, yang akan membawa dampak positif bagi masa depan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya maka itu datangnya dari saya. Saya mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.